Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Trianti dengan NIM 20020 10013. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan terkait dengan fisiologi hewan laut filum moluska. Nah, mungkin teman-teman sekalian udah tahu ya apa itu kelompok hewan dari filum moluska, karena memang kelompok ini tuh dia punya ciri-ciri khusus nih yang bisa membedakan, yang gampang banget untuk kita kenali, oh ini filum moluska begitu. Nah, secara definisi, moluska itu dapat dikatakan sebagai kelompok hewan yang punya tubuh lunak. Jadi moluska itu berasal dari kata molluscus yang artinya lunak. Nah, karena moluska ini punya tubuh yang lunak, maka dia punya satu sistem pertahanan tubuh yang dapat melindungi tubuh lunak tersebut, yang kita sebut dengan cangkang. Nah, moluska ini juga merupakan salah satu filum terbesar kedua dalam kingdom Animalia. Secara distribusinya, moluska itu bisa kita temukan di hampir setiap ekosistem. Di darat ada, di laut mau di mana, mangrove ada, lamun ada, karang ada, daerah intertidal juga ada. Jadi memang kelompok filum moluska ini bisa kita katakan sebagai kelompok hewan yang kosmopolit dan hampir kita temukan pada setiap ekosistem. Nah, dalam pembagian kelasnya, moluska itu dibedakan menjadi beberapa kelas yang dipisahkan berdasarkan ciri dari morfologinya. Jadi ciri cangkangnya itu membedakan, yang menjadi dasar dari pembedaan dari kelas-kelas moluska tersebut. Yang pertama itu ada moluska kelas gastropoda. Nah, ini biasa banget nih kita temukan. Gastropoda itu berasal dari kata gastro, artinya itu perut, dan poda itu kaki. Jadi kelompok gastropoda itu merupakan kelompok hewan dari filum moluska yang bergerak dengan menggunakan otot perutnya gitu. Dimana ciri utamanya mereka itu punya cangkang yang berbentuk tabung yang melingkar seperti spiral. Contohnya nih yang paling sering kita temukan, pertama itu siput, itu pasti banget sering kita ketemu di darat kan. Nah, kalau di laut itu ada gonggong. Gonggong itu salah satu jenis gastropoda yang ekonomis juga dan sering banget kita temui, misalnya di ekosistem lamun dia ada, di ekosistem mangrove dia juga ada. Dan di alam mereka ini bisa juga dijadikan bioindikator karena mereka itu sifatnya itu biasanya mereka grazer atau memakan sisa-sisa dari organisme ataupun partikel-partikel nutrien yang ada pada perairan tersebut. Selanjutnya ada kelas Bivalvia. Ini kita sebut dengan kelompok kerang-kerangan ya, karena ciri dari Bivalvia yang paling utama itu adalah mereka punya dua cangkang pada bagian atas dan bawahnya yang disatukan oleh sebuah engsel elastis. Jadi Bivalvia ini yaitu biasanya hidup pada wilayah-wilayah yang ekosistem mangrove dia ada, lamun juga dia ada, kemudian juga di daerah laut dalam seperti di karang dia juga ada, dan paling sering kita temui itu mereka berada pada wilayah pesisir pantai, kerang ya kan, kita sering kali jumpa kerang gitu. Nah, di alam Bivalvia ini banyak sekali dimanfaatkan sebagai bioindikator selain juga dan sebagai bioekonomis, karena memang Bivalvia ini umumnya bersifat filter feeder, yang artinya mereka itu menyaring partikel nutrien yang terlalu di dalam air gitu, sehingga terkadang mereka bisa mengakumulasi jenis bahan polutan yang ada pada perairan tersebut. Selain itu juga Bivalvia ini hidupnya itu cenderung menetap di satu lokasi dalam jangka waktu yang lama karena memang mobilitas dari Bivalvia ini sangat-sangat terbatas. Kemudian dia juga bersifat persisten ya terhadap bahan pencemaran seperti logam berat ataupun polutan lainnya gitu. Dia juga jumlahnya cukup banyak di alam dan mudah untuk ditemukan. Nah, selanjutnya ada Scapopoda. Nah, mungkin kita jarang banget ya melihat jenis Scapopoda karena memang jenis hewan ini tuh susah sekali untuk ditemukan pada wilayah pesisir karena mereka itu biasanya hidup pada kedalaman yang cukup dalam. Kebiasaan mereka itu memendamkan diri. Jadi Scapopoda ini cirinya dia itu punya cangkang yang berbentuk seperti taring ataupun gading gajah gitu. Jadi mereka sering sekali disebut sebagai kerang gading gitu. Selanjutnya ada Amphiniora. Nah, jadi jenis Amphiniora ini merupakan salah satu jenis moluska yang paling primitif. Mereka udah hidup dari jutaan tahun yang lalu ya guys. Dimana ciri dari Amphiniora ini, cangkang yang ada pada tubuh Amphiniora itu punya semacam ukiran atau
ornamen yang berbentuk seperti berbuku-buku, dan mereka itu seringkali kita temukan pada wilayah pasang surut, khususnya daerah pantai yang punya batu. Kalau misalnya teman-teman ke daerah pantai yang ada batu, terus teman-teman lihat di sebalik batunya, itu kadang bisa kita jumpai jenis Amphiniora ini. Jenisnya itu Turbo SP. Kemudian Cephalopoda. Nah, ini udah jelas banget, kita semua pasti tahu jenis hewan ini. Ya benar, sotong. Jadi emang Cephalopoda ini biasa kita sebut dengan kelompok hewan sotong ataupun cumi-cumi gitu ya, karena memang ini sering banget kita jumpai, dan ini juga menjadi salah satu moluska ekonomis dengan nilai yang cukup tinggi di perikanan Indonesia. Nah, Cephalopoda ini punya ciri khusus di mana dia punya kaki tapi di bagian kepala. Jadi kakinya itu tidak berfungsi sebagai kaki pada hewan darat ya untuk bergerak gitu, tidak, tapi mereka itu kakinya itu biasanya berfungsi untuk menangkap mangsa gitu. Jadi itu berupa sebuah tentakel yang mereka gunakan ketika mereka ingin menangkap mangsanya. Nah, Cephalopoda ini punya pertahanan diri yang cukup unik guys, dimana mereka itu mampu menghasilkan sebuah cairan berwarna hitam atau tinta hitam ketika mereka itu merasa terganggu atau ada predatornya. Nanti mereka akan menyemprotkan tinta hitam. Nah, kemudian nanti kan tinta itu akan membuat predator mereka itu tidak bisa melihat pergerakan mereka, sehingga mereka itu bisa mendapatkan waktu untuk melarikan diri. Nah, untuk distribusinya sendiri, gastropoda itu memang hampir kita jumpai di setiap ekosistem, di darat, lamun, mangrove, intertidal, karang itu memang ada, karena mereka memang bersifat kosmopolit gitu ya. Dan di alam mereka itu berfungsi sebagai penjaga lingkungan atau bioindikator, dan juga sebagai pakan alami dari ekosistem tersebut. Kemudian untuk bivalvia ini juga gampang sekali kita temui, umumnya kita temui daerah intertidal dan juga mangrove, lamun itu kita bisa jumpai banyak sekali bivalvia. Nah, bivalvia ini hidupnya itu cenderung menetap seperti yang saya katakan sebelumnya gitu, karena memang mobilitas mereka dalam satu ekosistem itu terbatas. Nah, pada ekosistemnya, bivalvia itu berperan sebagai penjaga produktivitas lingkungan karena mereka kan bersifat filter feeder ya. Selanjutnya untuk Scapopoda, nah dia ini cukup sulit ditemukan di alam karena memang habitatnya itu sendiri yang memendamkan diri di bawah substrat dengan kedalaman yang cukup dalam, dan mereka memang persebarannya di alam itu tidak cukup banyak gitu ya. Jadi untuk distribusi ekologinya secara pasti belum dapat diketahui. Nah, untuk Amphiniora ini dia bisa ditemukan di daerah pesisir, di balik bebatuan, karena mereka itu umumnya memang hidup melekat pada bebatuan di sekitaran pesisir pantai. Kalau Cephalopoda ini bisa kita temukan di hampir setiap perairan, mulai dari perairan dangkal hingga perairan dalam ya, karena mereka juga berperan sebagai pemangsa, jadi mereka itu bisa berenang secara bebas di perairan. Nah, sebagai makhluk hidup tentu mereka punya sistem adaptasi fisiologis terhadap perubahan lingkungannya. Nah, beberapa moluska itu dapat hidup pada berbagai tipe substrat seperti substrat lunak, misalnya lumpur ya kan, substrat berpasir, di karang juga mereka bisa, bahkan mereka juga bisa hidup menempel pada pohon ataupun hidup pada wilayah-wilayah dengan kondisi yang cukup ekstrim gitu. Misalnya terpapar polutan atau pencemaran yang cukup ekstrim. Kemudian juga tubuh moluska itu simetris bilateral, kemudian hidup pada wilayah intertidal dengan perbedaan pasang surut dan gelombang tinggi. Nah, karena mereka hidup pada wilayah yang cenderung mengalami fluktuasi salinitas, mereka itu mempunyai sistem osmoregulasi yang disebut dengan osmoregulator. Jadi mereka itu biota osmoregulator, di mana mereka bisa secara sadar mempertahankan atau mengimbangi cairan tubuh mereka jauh lebih baik dibanding hewan-hewan pada umumnya gitu, karena mereka hidup pada wilayah yang memang mengalami fluktuasi salinitas yang cukup signifikan setiap harinya gitu. Jadi mereka punya sistem osmoregulasi yang jauh lebih baik daripada biota lainnya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat dipahami ya teman-teman. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Dadah.